Bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, aktifkan tombol loncengnya, dan like video ini. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Luar bumi yang dimaksud di sini bukan berarti tata surya ya. Maksud dari luar bumi adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi. Jadi dari hasil kegiatan manusia, air, angin, organisme, sinar matahari, dan es, kira-kira berbagai faktor tadi bisa menyebabkan apa ya di permukaan bumi? Ya, jawabannya betul sekali. Dari faktor-faktor yang tadi sudah kita sebutkan, bisa terjadi pelapukan, erosi, dan sedimentasi pada kulit bumi kita. Jadi, walaupun tenaga eksogen bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi, terutama pada bagian-bagian yang tinggi, akan tetapi, di sisi lain, tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari tenaga eksogen ini. Kita mulai dari pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Contoh dari pelapukan ini adalah, kalian pernah nggak lihat rantai atau besi yang mengalami karat? Nah, itu adalah contoh dari pelapukan. Dan prosesnya pun dipengaruhi oleh banyak faktor seperti iklim dan cuaca, topografi, batuan induk, serta organisme yang hidup di atas batuan tersebut. Pada slide selanjutnya adalah gambar dari pelapukan yang dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan prosesnya. Pada gambar yang pertama adalah pelapukan mekanis. Pelapukan ini terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia pada batuan. Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, adanya perbedaan suhu antara siang dan malam yang ekstrim. Makanya contohnya kalau kalian main ke gurun, tidak jarang bebatuan di sana banyak yang pecah. Gambar selanjutnya adalah pelapukan biologis. Pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme. Nah, contoh yang paling gampang kalau kalian lihat di rumah, coba deh ketok pintu kusen rumah kamu. Kalau bunyinya dok dok dok, berarti kusennya kopong, dimakan rayap atau lapuk. Contoh lain dari pelapukan biologis ini adalah lumut yang ada di atas bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan. Lama-kelamaan akar tersebut membesar dan akan menembus batu. Alhasilnya batu akan pecah dan mengalami pelapukan. Untuk gambar terakhir adalah gambar pelapukan kimiawi. Yang sudah saya sebutkan di awal tadi adalah contoh dari pelapukan kimiawi di mana gembok rumah kamu pasti akan lebih cepat karatan kalau sering kena hujan. Kenapa bisa berkarat? Karena di sini ada proses yang namanya hidrolisis air, di mana ion H+ yang muncul dari air hujan perlahan-lahan akan membuat korosi pada gembok rumah kamu. Selanjutnya adalah erosi. Sering dengar dong kata erosi. Beda ya sama emosi atau erosi, minggir loh gue menyalip. Hehehe, canda Rosi, bukan nama pembalap ya. Erosi di sini merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Jadi prosesnya berurutan. Setelah mengalami pelapukan, massa batuan yang telah terpecah menjadi partikel yang lebih kecil akan menyatu dengan tanah. Setelahnya baru deh erosi bisa muncul. Erosi di sini dapat dibedakan menjadi 4 kelompok berdasarkan penyebabnya. Apa saja? Yuk kita simak di slide berikutnya. Gambar pertama adalah ablasi. Jadi erosi di gambar pertama ini disebabkan oleh aktivitas air sungai atau air hujan. Ablasi dapat menyebabkan aliran sungai bisa membuat tebing di sungai semakin dalam. Terjadinya ablasi itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama erosi percik, erosi lembar, erosi alur, dan erosi parit. Pada gambar berikutnya adalah korasi dan deflasi. Nah, erosi ini disebabkan oleh angin. Korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir atau badai pasir ya. Sementara deflasi hanya angin saja. Seperti contoh gambarnya, kalian bisa lihat di situ ada mushroom rock.
atau batu jamur, bukan jamur crispy ya, nanti kenyang. Kemudian gambar berikutnya ada abrasi. Nah, kalau untuk abrasi ini kita udah sering dengar ya, yaitu erosi yang biasanya terdapat di daerah pantai karena disebabkan oleh gelombang air laut. Dan untuk gambar yang terakhir ada yang namanya eksarasi, di mana erosi ini disebabkan oleh gletser yang mencair. Fenomena alam hasil eksarasi ini dinamakan fjord. Pembahasan terakhir kita dari tenaga eksogen ini adalah sedimentasi. Nah, sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Kalau pada erosi dan pelapukan terkesan merusak, nah kalau yang ini sedimentasi justru menambah material baru. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dibagi menjadi 3 jenis, yakni aquatis, marine, dan geolis. Pada gambar yang pertama adalah contoh dari sedimen aquatis, yaitu kipas aluvial. Adalah endapan sedimen yang berbentuk seperti kipas dan terbentuk oleh aliran sungai. Kipas aluvial biasanya ditemui di wilayah pegunungan yang sedang bererosi. Untuk gambar yang kedua adalah tombolo. Tombolo merupakan contoh dari sedimentasi marine yang biasanya terbentuk di daerah pantai. Terbentuk karena tenaga gelombang air laut. Kalian bisa menemui tombolo ini kalau kalian pergi ke Pangandaran. Tombolo yang terbentuk di daerah Pangandaran ini menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Pananjung. Gambar terakhir dari contoh sedimentasi ini adalah sand dune, di mana sand dune merupakan gumuk pasir, contoh dari sedimentasi geolis yang disebabkan oleh tenaga angin. Gumuk pasir ini terbentuk akibat dari akumulasi pasir yang terangkut dari tiupan angin yang cukup kuat, hingga membuat bentang alam hasil pengendapan oleh angin, seperti pada contoh gambar tersebut. Baiklah, berarti dengan diakhirinya kita membahas tentang sedimentasi, kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Untuk pertanyaannya nanti kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video dari Ibu. Semoga penjelasan dari Ibu cukup jelas. See you in my next video. Bye.